Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Kita berjumpa lagi dalam Mapel PAI bersama Bapak Freddy Rizwana, SPD. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Sebelum kita membahas hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah, pastikan kalian semua sudah siap untuk memahami, sudah siap untuk belajar dan mengikuti materi yang akan Bapak sampaikan. Untuk itu, mohon kiranya dari sekarang siapkan alat tulis, baik pulpen maupun buku, dengarkan dengan seksama sehingga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan Bapak sampaikan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, dengarkan apa yang akan Bapak sampaikan, catat hal yang menurut kalian penting sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Baik, anak-anakku sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, maka di dalam ilmu tajwid ada yang namanya hukum bacaan alif lam syamsiah maupun alif lam komariah. Untuk itu kita harus bisa memahami apa itu ilmu tajwid. Baik, lanjutkan. Ilmu tajwid itu tajwid berasal dari bahasa Arab, yaitu jawada, yang artinya melakukan sesuatu dengan indah. Nah, bila kita lihat dari bahasa Arab itu sendiri, tajwid artinya melakukan sesuatu dengan indah. Apapun yang kita lakukan, bila sesuatu itu dikerjakan dengan indah, bisa disebut dengan tajwid. Itu kalau kita lihat dari segi bahasa, yaitu bahasa Arab. Hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah, di mana arti dari fardu kifayah itu jika salah seorang kaum muslimin telah mempelajari ilmu tajwid, maka berguguranlah kewajiban bagi muslim yang lain untuk mempelajarinya. Namun harus kita ingat bahwa hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap umat muslim. Jadi artinya ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus paham, harus mengaplikasikan apa itu ilmu tajwid. Sebab ketika kita membaca Al-Quran tanpa dengan dasar ilmu tajwid, maka bahaya. Bahaya kenapa? Bahaya karena kita membaca Al-Quran dengan sembarangan akan mengganti makna dan arti yang akan kita bacakan di dalam Al-Quran tersebut. Karena hukum membaca Al-Quran, sekali lagi Bapak tekankan, yaitu fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Seseorang yang membaca Al-Quran dengan tajwid, maka ia akan mendapatkan pahala. Tapi ketika seorang muslim membaca Al-Quran tanpa dibarengi dengan ilmu tajwid, maka kemungkinan dia akan mendapatkan dosa karena membaca Al-Qurannya dengan sesuatu yang salah ataupun dengan banyak kesalahan. Oke, lanjutkan. Di dalam pertemuan kali ini, sebagaimana Bapak tadi sampaikan, bahwa kita kali ini akan membahas mengenai hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Baik, hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam itu terbagi dua. Yang pertama, ada yang dinamakan alif lam komariah. Dan yang kedua, ada yang dinamakan alif lam syamsiah. Lantas, apa itu alif lam komariah dan alif lam syamsiah? Yuk kita pelajari secara bersama-sama. Kita bahas dari nomor pertama dulu, yaitu alif lam komariah.
Kita harus tahu apa itu alif lam komariah. Arti ataupun pengertian dari alif lam komariah yaitu alif lam komariah adalah saat huruf alif lam berharokat sukun bertemu dengan salah satu huruf komariah. Oke. Sekali lagi, pengertian dari alif lam komariah adalah saat huruf alif lam sukun bertemu dengan salah satu huruf komariah. Coba lihat di dalam layar kalian, ada huruf Al-Quran yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah itu adalah alif dan lam. Kemudian berharokat sukun. Dilanjutkan dengan huruf komariah, maka dibaca jelas lamnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa arti komariah di dalam bahasa Arab itu yaitu bulan. Oke, kalau kita mengartikan komariah itu dengan bulan, maka kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Maksudnya gimana? Oke, kalau kita lihat bulan, bulan itu bentuknya apa? Ya betul, bentuknya bulat. Bulat terlihat jelas oleh kita. Bulan ketika di malam hari maupun di siang hari, ketika kita lihat, maka bulan itu akan terlihat bulatan dan akan terlihat jelasnya itu bulan. Sebagaimana alif lam komariah ini, ketika kita membaca di dalam Al-Quran huruf-huruf komariah ataupun alif lam komariah, maka akan jelas terdengar, jelas terbaca lamnya. Misalkan yang ini, al-bari'u, maka lamnya itu terbaca jelas sebab ada sukun di atasnya. Oke, itu pengertian komariah. Kita lanjutkan. Apa sih ciri-ciri dari alif lam komariah itu? Oke, ciri-ciri dari alif lam komariah. Lihat slide selanjutnya. Oh maaf, sebelum ke ciri-ciri, kita bahas dulu hukum ataupun huruf alif lam komariah. Huruf alif lam komariah diantaranya yang pertama yaitu ada alif. Ini yang seperti tongkat, ini namanya alif. Bapak percaya kalian sudah bisa membaca Al-Quran semuanya dan tahu huruf-huruf hijaiyah akan Bapak ulangi. Ini hanya sebatas pengingat saja. Dan kita pelajari huruf alif lam komariah. Yang pertama ada alif, selanjutnya ada ba. Ini seperti perahu ada titiknya di bawah. Kemudian ada jim. Kemudian ada ha. Selanjutnya ada kho. Huruf selanjutnya ada ain. Huruf selanjutnya ada ghin. Huruf selanjutnya ada fa. Kemudian ada qaf, ada kaf, mim, waw, ha, dan ya. Jadi ada berapa jumlahnya semuanya anak-anak? Oke, kita hitung bersama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 huruf alif lam komariah, di mana ketika ada alif lam berdampingan bertemu dengan salah satu huruf komariah ini yang barusan kita sebutkan secara bersama-sama, maka dibaca jelas lamnya, atau kita akan kalau dicontohkan dengan melihat bulan akan terlihat jelas bulatan bulan tersebut. Oke, alif lam komariah hurufnya ada 14. Dari 28 huruf hijaiyah, 14 termasuk huruf alif lam komariah, maka sisanya yang 14 itu juga termasuk huruf alif lam syamsiyah. Nanti kita bahas alif lam syamsiyah, tapi kita fokus dulu terhadap alif lam komariah. Oke, sudah tahu semuanya huruf alif lam komariah, kita ulangi secara bersama. Ada alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Oke, itu adalah huruf alif lam komariah. Kita lanjutkan.
Setelah kita mengetahui hurufnya, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari alif lam komariah. Apa sih cirinya alif lam komariah? Oke, ternyata ciri-ciri alif lam komariah itu ada 3. Yang pertama, huruf alif lam pada satu ayat berharokat sukun atau mati. Oke, sekali lagi huruf alif lamnya dalam satu ayat berharokat sukun. Oke, yang kedua cirinya huruf hijaiyah setelah alif lam tidak berharokat tasjid, tapi berharokat apa? Berharokat sukun. Oke. Tidak berharokat tasjid ketika ada alif lam, kemudian di atas lam tersebut ada tanda baca sukun, maka itu dipastikan termasuk alif lam komariah. Ciri yang ketiga apa lagi? Ciri yang ketiga yaitu huruf alif lam dibaca dengan jelas ataupun idhar. Misal seperti tadi alhamdu, ada alif, ada lam, ada ha, ada mim, ada da. Alhamdulillahnya terbaca jelas. Sebagaimana kita ketahui bersama arti dari komariah itu bulan, bulan terlihat jelas bulatannya. Begitupun dengan alif lam komariah terdengar ataupun terbaca jelas huruf lamnya. Oke, ada berapa ciri-ciri alif lam komariah sekali lagi? Ada 3, betul sekali. 1, huruf alif lam cirinya pada satu ayat berharokat sukun. Yang kedua, cirinya huruf hijaiyah setelah alif lam tidak terdapat harokat tasjid. Dan yang ketiga, huruf alif lam dibaca dengan jelas. Oke, kalian sudah mengetahui pengertian alif lam komariah, kemudian huruf-huruf alif lam komariah. Selanjutnya, ciri-ciri alif lam komariah kita lanjutkan. Contoh dari alif lam komariah. Lihat slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh-contoh alif lam komariah. Bisa dibaca secara bersama-sama. Ada al ustad. Nah, di sini ada alif, ada lam, kemudian selanjutnya huruf komariah yaitu ada huruf alif. Maka dibaca jelas lamnya. Al ustad. Oke, baca secara bersama-sama. Al ustad. Ya, bagus. Selanjutnya huruf komariah ba. Ketika ada alif, ada lam bersandingan diikuti dengan huruf ba yaitu huruf komariah, maka itu termasuk alif lam komariah. Oke, kita baca al-baitu. Al-baitu. Oke, betul. Baca lagi oleh kalian contoh alif lam komariah yang ketiga ada huruf jim. Oke, kita baca secara bersama-sama. Al-jalilu. Al-jalilu. Oke, sekali lagi. Al-jalilu. Ya, betul. Nah, kan terdengar kan jelas huruf lamnya al. Al-jalilu. Ini yang merah ini alif dan lam, kemudian diikuti dengan huruf jim, maka dibaca jelas lamnya yaitu alif lam komariah. Al-jalilu. Contoh berikutnya ada huruf ha. Huruf H ini termasuk huruf alif lam komariah. Kita lihat contohnya dan baca bersama-sama. Alhamdu. Apa? Alhamdu. Ya, betul. Alhamdu. Ini adalah alif lam komariah. Ya, sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Huruf alif lam komariah yang selanjutnya ada apa di sini? Ada huruf kha. Ya, betul sekali. Huruf kha. Kita baca huruf kha. Maaf sebentar. Huruf kha. Oke, kita baca huruf kha. Maaf, ini ada gangguan sedikit. Ini anak saya sedang menelepon. Oke. Maaf. Kita lanjutkan. Maaf ya, sebentar. Sampai mana tadi? Sampai kha. Ya, betul sekali. Sampai kha. Sampai kha. Lanjutkan. Sampai kha. Al-khaliq. Ya, itu al-khaliq.
Betul sekali. Al-Kholiq ada alif, ada lam, selanjutnya ada huruf kho. Al-Kholiq itu termasuk alif lam qamariyah. Selanjutnya ada huruf lain. Di sini ada ain. Ain juga termasuk alif lam qamariyah. Coba kita baca bersama-sama. Al-Aziz. Al-Aziz. Oke, bisa? Bisa semuanya? Oke, silakan baca. Akan Bapak beri waktu 1 menit cukup untuk kalian baca semuanya. Ada huruf contoh huruf lin di sana, ada huruf fa, ada huruf qaf, ada kaf, ada mim, ada waw, ada ya. Semua ini termasuk huruf-huruf alif lam qamariyah. Oke. Sudah dipahami? Atau mau ditulis? Silakan untuk ditulis terlebih dahulu kalau perlu. Kalaupun tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah bisa memahami dan paham apa yang Bapak sampaikan. Siap dilanjutkan? Kalau sudah siap, kita lanjutkan saja. Ya, kita lanjutkan saja pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan alif lam syamsiyah. Kan tadi kita sudah membahas alif lam qamariyah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu alif lam syamsiyah. Oke, ada di layar alif lam syamsiyah. Apa sih alif lam syamsiyah pengertiannya? Yaitu saat huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Oke, jadi ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Itu ada alif lam syamsiyah. Kalau kita terjemahkan lagi secara bahasa Arab, syamsiyah itu adalah matahari, ya. Matahari itu bentuknya apa? Bulat, betul sekali bulat. Tapi terlihat tidak bulatannya? Tidak. Samar-samar walaupun kita tahu matahari itu bentuknya bulat, tapi kalau kita lihat di siang hari, wah, itu ya. Serap sih bahasa apa? Bahasa Indonesianya apa itu? Silau, ya silau. Walaupun kita yakin nih bahwa matahari itu bentuknya bulat. Begitupun dengan alif lam syamsiyah. Walaupun ada alif, ada lam, ya seperti ini contoh di layar. Coba lihat, ada alif, ada lam yang berwarna merah. Ada alif, ada lam. Maka kita tidak membaca alif lam tersebut. Hanya ada ar-rafi'u, ya. Apa katanya? Ar-rafi'u. Oke, ar-rafi'u, betul. Oke, itu alif lam syamsiyah ya. Secara pengertian syamsiyah itu adalah matahari. Walaupun ada alif, ada lam, tapi itu tidak akan terdengar jelas ataupun terbaca jelas alif dan lamnya. Itu adalah alif lam syamsiyah. Lanjutkan. Selanjutnya huruf alif lam syamsiyah ada di sana. Huruf alif lam syamsiyah. Oke, yang pertama ada apa? Ada zal, kemudian ada do, ada ta, ada ro, ada sod, ada sa, to, lam, shin, zo, sin, za, dal, dan nun. Oke, ada berapa ini? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya kan? Seperti yang Bapak sampaikan tadi ketika membahas alif lam qamariyah, huruf alif lam qamariyah ada 14, maka syamsiyah pun ada 14. Sebab huruf hijaiyah yang kita sering baca semuanya ada 28 ya. 28 itu ketika lam, alif, dan hamzah tidak dimasukkan dalam huruf hijaiyah tersebut. Maka 14 termasuk huruf alif lam qamariyah, yang 14 lainnya termasuk huruf alif lam syamsiyah. Oke, perlu kalian ingat huruf alif lam syamsiyah ada 14 seperti yang tertera dan dibacakan tadi oleh kita bersama-sama. Oke. Selanjutnya, kalau huruf alif lam syamsiyah ada 14 dan alif lam qamariyah ada 14 serta alif lam qamariyah ada cirinya, begitupun alif lam
syamsiah, pasti ada cirinya. Kita bahas apa itu ciri-ciri dari alif lam syamsiah. Oke, ciri-ciri dari alif lam syamsiah. Maaf, ini tadi Bapak mungkin ketika membuat kurang diedit ya. Ini harusnya alif lam syamsiah, bukan alif lam komariah ya. Oke, tekankan lagi oleh Bapak. Di sini maksudnya adalah ciri-ciri alif lam syamsiah. Ciri-ciri alif lam syamsiah yang pertama yaitu huruf syamsiah dibaca dengan bacaan seolah-olah bertasjid. Nah, itu dia. Huruf syamsiah itu pasti ada tasjid di atasnya ya. Nanti kita lihat contohnya. Yang kedua, huruf alif lam syamsiah ataupun alif lam takrib seolah melebur dengan huruf syamsiah dan tidak terbaca, sebagaimana pengertian tadi bahwa syamsiah itu adalah matahari walaupun bulat itu bentuk matahari, tapi karena silau, karena mempunyai cahaya yang begitu terang sehingga kita tidak bisa melihat bulatannya ketika dilihat di siang hari. Begitupun alif lam syamsiah ya. Alif lam syamsiah itu walaupun ada alif dan lam berdampingan, tapi ketika dibaca seolah-olah alif lamnya itu tidak ada. Yang ketiga, terdapat tanda tasjid di atas huruf alif lam syamsiah. Oke. Wacana yang ketiga tuh terdapat tanda tasjid di atas huruf alif lam syamsiah. Bagaimana contohnya? Oke, kita lanjutkan ke contoh alif lam syamsiah. Contohnya di sini ya. Tidak 14-nya, tapi cuma beberapa saja sampel contoh di sini. Nanti sisanya coba kalian cari sendiri contoh dari alif lam syamsiah. Oke, kita bahas dulu huruf to aja yang ada di sini. Huruf to. Coba lihat di sini ada huruf alif, ada lam berdampingan, dilanjutkan dengan huruf syamsiah. Ketika dibaca alif lamnya ini tidak terdengar ataupun tidak terbaca, malah dilewat ya. Seperti ini contohnya. Wat torik, nah kan watorik ya, walaupun ada alif lam tapi seolah-olah alif lam itu tidak ada. Itu adalah tandanya alif lam syamsiah. Selain itu tandanya juga ada apa, ada tasjid di sini nih, kita lihat tasjidnya terlihat. Oke, itu watorik ya, sebagaimana pengertian tadi bahwa syamsiah itu matahari, tidak terlihat jelas bulatannya walaupun kita yakini bahwa matahari itu bentuknya bulat. Oke, lanjutkan. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan. Ada huruf sa, di sini ada sa ya. Ada sa. Oke. Di sini ada alif, ada lam, kemudian diikuti huruf sa, maka ini pasti alif lam syamsiah. Ketika dibaca alif lamnya itu tidak terbaca ataupun tidak terdengar. As-salasu, as-salasu, oke, as-salasu, oke, terlihat as-salasu, oke, as-salasu. Nah, itu alif lam syamsiah. Selanjutnya ada alif lam syamsiah. Contohnya itu ya huruf sod ya, sod. Coba lihat, kita baca bersama-sama. Wassodiqina, wassodiqina, ada alif, ada lam ya. Selanjutnya huruf syamsiah, terlewat ya, alif lamnya tidak dibaca. Wassodiqina, oke. Apa, baca lagi sekali lagi. Wassodiqina, ya betul sekali. Oke, selanjutnya ada contoh huruf ro. Baca bersama-sama. Ya, baik. Ya, betul sekali. Ar-Rahmanu. Apa? Ar-Rahmanu. Ini huruf alif lam apa? Alif lam syamsiah. Ada huruf alifnya? Ya, ada. Lamnya? Ada juga, tapi tidak dibaca. Itu adalah alif lam syamsiah. Oke, lanjutkan. Ada huruf selanjutnya supaya cepat ya, kita lewat saja. Ada sin di sini, ada sin. Ada sin. Ketika ada alif, ada lam dilanjutkan dengan sin, maka itu adalah alif lam syamsiah. Dibacanya apa?
Wassama'u. Wassama'u. Oke, baik. Sudah paham semuanya? Oke, mudah-mudahan kalian paham. Tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai hukum alif lam syamsiah, alif lam komariah. Kita sudah paham semuanya bahwa alif lam syamsiah itu adalah alif lam yang tandanya di atas huruf syamsiahnya itu ada harokat tas tasdid. Kemudian kalau alif lam komariah ada alif, ada lam, kemudian diikuti dengan huruf komariah, tandanya yaitu ada tanda sukun di atas lam. Oke, paham semuanya? Oke. Selanjutnya, huruf syamsiah ada berapa? Iya betul, huruf alif lam syamsiah ada 14, huruf alif lam komariah ada 14. Ya. Terus setelah itu apa lagi? Hurufnya, ya ingatkan lagi huruf alif lam syamsiah ataupun alif lam komariah sajalah. Huruf alif lam komariah ada 14. Ada apa di sini? Ada alif, ada ba, ada jim, ada ha, kemudian kha, lain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Itu adalah huruf alif lam syamsiah, alif lam komariah. Tapi kalau alif lam syamsiah hurufnya alif lam syamsiah ini ada za, ada do, ada ta, kemudian ro, selanjutnya sod, kemudian sa, kemudian to, kemudian lam, kemudian shin, kemudian do, kemudian sin lagi, yang sin kecil ini, yang ini shin besar, shin, yang ini sin, kemudian ada za, ada dal, dan ada nun. Paham semuanya? Insya Allah paham. Oke, jadi kita simpulkan secara bersama-sama bahwa hukum alif lam itu terbagi dua. Yang pertama alif lam komariah, betul. Yang selanjutnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam komariah salah satu tandanya yaitu ada sukun di atas lam dan dibaca jelas lamnya sebagaimana pengertian dari komariah itu sendiri yaitu bulan. Kita bisa melihat bulatan bulan dengan sempurna, ya jelas terlihat baik malam ataupun siang hari. Kalaupun selanjutnya itu alif lam syamsiah, tandanya yaitu setelah alif dan lam berdampingan diikuti huruf syamsiah yang 14 tadi dengan ditandai ada tanda tasdid di atas huruf syamsiah tersebut. Jadi seolah-olah alif dan lamnya itu tidak terbaca, dilewat. Oke, sebagaimana pengertian dari syamsiah itu sendiri matahari. Walaupun kita yakini bahwa matahari itu adalah bulat, tapi tidak bisa dilihat di waktu siang hari ya bulatan tersebut karena silau oleh cahayanya. Oke. Nah, oke, sudah paham semuanya tentang hukum alif lam syamsiah dan hukum alif lam komariah. Hukum bacaan alif lam ini termasuk dalam ilmu tajwid ya, sebagaimana yang Bapak bahas ketika di awal bahwa mempelajari ilmu tajwid itu termasuk fardu kifayah, di mana ketika ada salah seorang sudah mempelajarinya maka gugurlah kewajiban bagi orang yang lainnya. Tapi harus kita garis bawahi, kita harus mempelajari ilmu tajwid sebab ada hukum lainnya, fardu ain ketika membaca Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an kita wajib menggunakan ilmu tajwid supaya betul bacaannya, supaya kita bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian pertemuan kali ini yang Bapak jelaskan mengenai hukum alif lam syamsiah dan hukum alif lam komariah. Mudah-mudahan
kita semua bisa mengambil manfaat dan ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Bapak doakan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.